Laila, by the way, kamu masih ingat gak sih materi psikologi belajar? Itu loh yang terkait karakteristik belajar, manifestasi perilaku belajar, dan ragam belajar yang kemarin diajarin Pak Burhan. Oh iya, materi yang kemarin ya. Alhamdulillah masih inget sih. Lah, definisi karakteristik belajar itu apa sih? Karakteristik belajar adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Terus, apa aja sih ciri khas perubahan dalam belajar? Cirinya adalah yang pertama, perubahan itu bersifat intensional atau disengaja. Yang kedua, perubahan itu positif dan aktif, artinya bermanfaat atas dan untuk diri sendiri. Dan yang ketiga, perubahan itu efektif dan fungsional, yang artinya berpengaruh dan mendorong timbulnya perubahan yang baru. Noni, masih ingat nggak tentang keanekaragaman jenis belajar? Insya Allah masih ingat. Keanekaragaman jenis belajar itu merupakan yang pertama abstrak, yang kedua keterampilan, yang ketiga sosial, yang keempat pemecah masalah, yang kelima rasional, yang keenam kebiasaan, yang ketujuh apresiasi, dan yang ke-8 pengetahuan dan studi. Dan kemarin kita juga sempat belajar tentang manifestasi belajar itu tampak pada yang pertama kebiasaan. Contoh belajar bahasa berkali-kali sehingga terbiasa dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua keterampilan, seperti menulis atau berolahraga yang bersifat motorik. Yang ketiga pengamatan, menerima, menafsirkan, dan memberi. Yang keempat, berpikir asosiatif, berpikir dengan mengasosiasikan sesuatu dengan lainnya menggunakan daya ingat. Yang kelima, berpikir rasional dan kritis, menjawab dan mengungkapkan dengan kritis seperti bagaimana. Yang keenam yaitu sikap, yakni cenderung yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan. Yang ketujuh, inhibisi, yaitu menghindari hal yang mubazi. Yang kedelapan, apresiasi, yaitu menghargai kekuatan dari karya yang bermutu. Yang kesembilan, yaitu tingkah laku afektif, yakni tingkah laku yang bersangkutan dengan perasaan takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan sebagaimana sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan. Oh iya, kebetulan sudah siang nih, La. Saya pamit pulang duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan, Noni.